Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut kita sudah terhubung dengan penyidik KPK tahun 2013-2021 sudah ada Mas Yudi Purnomo melalui sambungan virtual. Mas Yudi, selamat sore. Selamat sore Mbak Anissa. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu di Berita Satu Sore. Mas Yudi, ini langsung saja karena menarik begitu ya, sangat menyita perhatian publik terutama adalah terkait dengan pelimpahan, tidak hanya pelimpahan kasusnya begitu sejak awal pun dari proses penggeledahan ini juga sangat menyita perhatian publik. Tapi kalau ingin menanggapi terkait dengan pelimpahan kasus, sebetulnya Mas Yudi terkejut nggak sih ketika kemudian Polri melimpahkan kasus ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi pelimpahannya malah ke Kejaksaan Agung itu sendiri? Ya, kalau secara formil memang ini anti klimaks ya Mbak ya. Bahwa sebenarnya kalau dalam proses yang biasa kan dari polisi ya kan, kemudian penyidikan sampai selesai ya, nanti ada jaksa yang meneliti, kemudian jaksa nanti yang akan menuntut di pengadilan ya, sebagai sistem peradilan pidana. Namun ya, kalau kita mengikuti kasus ini dari awal kan tentu kita bisa melihat ya, begitu banyak drama yang terjadi ya, kemudian juga kita bisa melihat beberapa sorotan-sorotan dari publik ya kan. Oleh karena itulah ya, maka ya tentu dengan adanya pelimpahan ini kita harus melihat secara lebih jernih ya Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa. Iya, silakan Mas Yudi. Ya. Kita harus melihat lebih jernih ya, bahwa ini adalah wujud dari sinergisitas, agar jangan sampai nanti ketika misalnya ada kendala di kepolisian terkait dengan perkara, nanti bolak-balik dan sebagainya, tentu masyarakat akan protes juga gitu kan. Nah, saya tentu pasti ada komunikasi Mbak ya, di antara pimpinan Polri, di antara pimpinan Kejaksaan ya, terkait dengan strategi bagaimana menuntaskan kasus ini. Seperti itu. Jadi ini tentu bukan sekedar asal limpah ya, tetapi tentu juga dengan pertimbangan-pertimbangan. Termasuk Mbak Anissa, kita lihat bagaimana ya Pak Febri juga sudah ditersangkakan dulu ya kan oleh kepolisian, baru dilimpah. Artinya statusnya ketika dilimpah, dua orang itu adalah tersangka, bahkan satu sudah ditahan. Artinya tentu teman-teman di Kejaksaan nanti akan menjadi penyidiknya ya, kita harap juga akan segera meneruskan ya dalam kasus ini sampai tuntas, apalagi masyarakat juga sudah memantau. Karena apa Mbak? Kasus ini tidak akan mundur ke belakang sebab ya duitnya sudah ada sebagai barang bukti. Oke, nanti kita juga akan bahas terkait dengan tahapannya, begitupun juga dengan artinya ini kan penyidikannya berpindah begitu ya, bukan kasusnya yang kemudian sudah selesai, namun tampaknya juga masih belum begitu rampung. Apakah kemudian juga pihak kepolisian ini terlalu terburu-buru atau seperti apa? Namun ini ada yang menyarankan juga begitu ya, bahwa perkara ini seharusnya memang dilimpahkan saja ke KPK, karena jika tadi Anda bilang ini anti klimaks begitu, mekanisme pelimpahannya seperti ini sebetulnya cukup lazimkah? Dasar hukumnya yang jelas ini sebetulnya Mas Yudi, kalau dilihat dari perkara kasus ini itu apa? Bukankah kalau dari KUHP lama, KUHP baru pun maupun juga Undang-Undang KPK begitu ya, ini pun tidak mengatur pelimpahan dari penyidik Polri kepada Kejaksaan Agung seperti itu, atau seperti apa sebetulnya terkait dengan dasar hukumnya Mas Yudi? Ya, memang tadi saya katakan Mbak ya, kalau bicara dasar hukum memang belum ada yang mengatur secara tegas gitu ya, dibandingkan dengan melimpahkan kepada KPK. Tetapi ketika melimpahkan kepada KPK pun di dalam Undang-Undang KPK sudah sangat jelas sekali ya, bahwa ada alasannya. Misalnya kasus ini berlarut-larut ya kan, kasus ini ada hambatan, ada tindak pidana korupsi, kan sampai saat ini kita belum melihat ya ada gejala-gejala seperti itu ya. Tetapi saya melihat pelimpahan ini dari sisi spektrum lebih besar Mbak ya. Kita bisa melihat bagaimana di luar sana ada upaya-upaya pihak untuk membentur-benturkan Polri dengan Kejaksaan, padahal kalau kita lihat dari Kompas kemarin kan komunikasi berlangsung dengan baik gitu ya. Jadi saya melihat ini sebagai helikopter view Mbak, bahwa pelimpahan penyidikan ke penyidikan dari Polri ke Kejaksaan ya lebih dari sekedar hukum formal, tapi sebagai upaya bahwa Kejaksaan dan kepolisian itu kompak. Dan ini kan istilahnya hanya satu kasus dan kemudian hanya melibatkan satu orang sampai saat ini ya dari pihak Kejaksaan. Artinya bagi saya ya, untuk sinergisitas ke depan, dan apalagi kan ini kan kita nggak bicara hanya kasus ini, seluruh Indonesia ya, kepolisian dan Kejaksaan itu bersinergi ya dalam tindak pidana umum misalnya kan,
Karena tadi polisi hanya berwenang dalam penyidikan dan jaksa berwenang dalam penuntutan. Nah, kalau misalnya kasus ini berlarut-larut, saya pikir tentu hubungannya pun juga walaupun nggak ada apa-apa, tapi pasti ada pihak-pihak akan memanas-manasi terus seperti itu, Mbak. Dan tadi saya katakan bahwa tentu sudah ada gentleman agreement ya ketika melimpahkan ini di antara pimpinan kejaksaan dan kepolisian. Artinya ketika dilimpahkan tentu pihak kepolisian juga sudah legowo dan pihak kejaksaan tentu sudah pasti dipastikan ya akan menindaklanjuti kasus ini ya tanpa misalnya menghentikan lah SP3 lah. Saya pikir jauh-jauh kita membuang pikiran seperti itu. Saya yakin bahwa di bawah Pak Rudi Margono, ex Jampitsus gitu kan, dulu juga mantan KPK beliau gitu ya, ya pasti akan meneruskan kasus ini seperti itu, Mbak. Karena kepercayaan ini kan langsung dari institusi Polri juga seperti itu dan juga masyarakat memantau dan KPK nanti posisinya supervisi, Mbak, akan mengawasi kasus ini sebagai kewenangan KPK dalam melakukan pengawasan kasus korupsi. Oke, posisi KPK sebagai supervisi artinya kalau begitu kasus ini ketika sudah dilimpahkan, sudah diterima oleh Kejaksaan Agung, kita akan berbicara terkait dengan skenario apakah kemudian memang akan dipercepat begitu ya, kita sampaikan bahwa ini akan mempercepat hasil dari kasusnya atau malah ini akan perkaranya semakin lambat. Nah, kalau menurut Anda seperti apa? Artinya ini kan dari Kejaksaan Agung tengah dilakukan pengujian juga begitu ya, terutama adalah bagi masyarakat begitu untuk bisa melihat bisakah kemudian Kejaksaan Agung bisa menuntaskan kasus ini secara kemudian juga transparan, akuntabel begitu. Kalau menurut Anda seperti apa, Mas Yudi? Ya, saya percaya dengan teman-teman di Kejaksaan Agung, Mbak ya. Apalagi juga Komisi 3 dengan panjanya kan sudah ada beberapa saran ya, termasuk adanya penyidik independen yang tidak pernah bekerja sama dengan Pak Febri atau pernah dalam pengaruh ataupun menjadi staf ataupun anak buah Pak Febri ya dalam penyidikan. Saya pikir orang-orang yang tidak punya konflik interest ini ataupun syarat kepentingan ini sudah sangat bagus ya, syarat seperti itu. Dan saya yakin tadi saya katakan, Mbak ya, bahwa kejaksaan juga tidak akan main-main dan kalau tadi dari konferensi pers atau doorstopnya dari Pak Rudi kan juga sangat bagus ya, bahwa tentu mereka akan segera mempercepat kasus ini untuk segera dibawa ke persidangan. Dan tentu tadi saya katakan bahwa kan teman-teman kejaksaan nggak dari nol, Mbak. Teman-teman kejaksaan ini kan dilimpahkan perkara penyidikannya oleh Polri dalam bentuk 2 orang sudah menjadi tersangka. Tidak mungkin yang jadi tersangka itu akan kembali lagi tidak jadi tersangka. Ya kan pasti justru ini malah akan membuat clash di antara 2 instansi gitu kan. Kemudian juga barang buktinya pun juga sudah ada. Dan polisi pun juga sudah melakukan pemeriksaan. Artinya saya yakin bahwa kejaksaan akan serius untuk menuntaskan kasus ini gitu ya. Apalagi kan kita tahu ini hanya satu dari beberapa banyak jaksa agung muda lah dan sudah ada penggantinya juga. Dalam birokrasi seperti teman-teman kejaksaan juga sudah sering menangani temannya sendiri gitu kan. Seperti itu, Mbak. Baik. Apalagi ini atensinya kan mulai dari presiden sampai masyarakat itu semua mengatensi. Baik, baik. Nah, Mas Yudi, kalau tadi Anda sampaikan juga begitu ya bahwa nanti KPK sifatnya di sini berperan sebagai supervisi begitu. Nah, supervisi apa yang kemudian seperti apa bentuknya begitu yang bisa dilakukan oleh KPK, Mas Yudi? Terakhir, gambaran kepada pemirsa seperti apa? Silahkan. Ya, pertanyaan yang bagus, Mbak Anissa ya, bahwa KPK tentu tidak akan turut campur langsung ya di dalam penanganan kasus dan sebagainya. Tetapi KPK akan mendapatkan laporan-laporan ya, misalnya SPDP ya. Kemudian KPK juga akan memantau kasus ini melalui koordinator supervisinya ya, deputi bidang supervisi, dan untuk kemudian menanyakan ya kan sudah sampai sejauh mana, apa saja yang kemudian melakukan pemeriksaan, apakah ada yang bisa dibantu, misalnya butuh ahli, nanti KPK kemudian akan berkoordinasi dengan ahli-ahli yang dibutuhkan seperti yang selama ini dilakukan. Nah, nanti Mbak ya, kalau ternyata kasus ini berlarut-larut, diduga adanya intervensi, diduga adanya tindak pidana korupsi, nah di situ KPK akan bisa mengambil alih. Jadi saya pikir ketika kemarin ya ada terjadinya limpah dari kepolisian dan kemudian juga kejaksaan dan kemudian KPK mensupervisi, saya yakin sudah ada komunikasi di ruang gelap di antara para pemimpin instansi ini gitu ya, untuk kemudian bagaimana jalan keluar agar kasus ini tetap tuntas ya tanpa kemudian menimbulkan kegaduhan. Saya pikir sesederhana itu sebenarnya, walaupun memang tentu saya katakan bahwa ini sebagai anti klimaks ya, tapi bagi saya yang penting kasusnya tuntas
ya uang 500 triliun itu bisa dirampas untuk negara, berikut emasnya, dan ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban terkait kasus tindak pidana korupsi dan kasus pencucian uang. Begitu Mbak Anissa. Baik Mas Yudi, kita kawal terus jalannya kasus ini ya begitu ya, dan tentu ini menjadi ujian juga, menjadi tantangan bagi Kejaksaan Agung untuk kemudian bisa membongkar dan juga menuntaskan adanya kasus ini. Mas Yudi, terima kasih banyak atas pandangan yang sudah dibagikan di Berita Satu Sore. Salam sehat selalu Mas Yudi. Siap Mbak Anissa.